Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi lapisan litosfer dan batuan penyusun litosfer. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Peserta didik dapat memahami struktur lapisan litosfer. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan karakteristik batuan induk penyusun litosfer. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi sering disebut litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos artinya batu, sphera artinya bulatan atau lapisan. Litosfer bisa diartikan sebagai lapisan kulit bumi yang terdiri atas batuan. Litosfer terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari unsur silisium dan aluminium. 2. Lapisan sima. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang terdiri atas logam, silisium, dan magnesium. Struktur lapisan bumi. Pada gambar di bawah ini ada 4 bagian struktur lapisan bumi. Yang pertama, selimut bumi atau mantel adalah lapisan bagian setelah kerak bumi yang bersifat melindungi bagian dalam bumi. Yang kedua, inti bumi dalam adalah bola panas dan berisi dari besi. Inti dalam bumi memiliki radius sekitar 1220 km. Ketiga, inti bumi luar adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km atau 1408 mil, terdiri dari besi dan nikel. 4. Kerak bumi adalah bagian atau lapisan paling luar dari permukaan bumi yang terdiri dari berbagai jenis batuan padat, mineral, dan material padat lainnya. Unsur paling banyak yang terdapat di dalam kerak bumi adalah oksigen dan silikon. Jenis-jenis batuan induk bumi. 1. Batuan beku, igneous rock. Batuan ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat akibat proses pendinginan. Ciri batuan beku memiliki sifat yang keras yang dapat dilihat dari bentuk fisiknya, berbentuk sangat padat, tidak mempunyai stratifikasi dan pelapisan, tidak mengandung fosil kecuali telah tertimbun oleh material piroklatik, homogen dan kompak. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh-contoh dari batuan beku. Ada batuan apung, batuan obsidian, granit, basalt, diorit, andesit, gabbro, dan liparit. 2. Batuan sedimen. Terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, maupun es. Bagian yang terlepas kemudian mengendap atau tersedimentasi menjadi keras membentuk batuan sedimen. Ciri batuan sedimen atau sedimentary rock memiliki struktur yang berlapis, memiliki warna yang terang seperti putih, abu-abu terang, atau bahkan kuning. Namun ada juga sedimen yang berwarna gelap seperti coklat, merah, bahkan hitam. Memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang sangat bundar, bundar saja, sedikit bundar, sedikit runcing, runcing biasa saja, dan sangat runcing. Di samping adalah contoh dari batuan sedimen. Ada breksi, konglomerat, batu kapur, gipsum, batu karang, batu bara, dan aglomerat. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk karena adanya penambahan suhu atau tekanan yang tinggi secara bersamaan pada batuan sedimen. Ciri batuan metamorf atau metamorf rock: 1. Warna bervariasi. 2. Struktur foliasi atau memiliki belahan, dan non-foliasi, tidak ada belahan. 3. Bentuk batuan eudral, batu yang akan memiliki bentuk pembatas yang jelas, tegas, dan teratur. Subhedral, tidak memiliki bentuk kristal yang tidak terlalu jelas, ada yang teratur dan ada juga yang tidak.
Ahedral, batu yang tidak memiliki bentuk kristal yang teratur. 4. Tekstur batu. Relik atau dapat diamati dengan mata telanjang dan kristaloblastik harus diamati dengan alat bantu dan memiliki mineral yang sudah terkristalisasi. Nah, bisa dilihat di samping ini adalah beberapa contoh dari batuan metamorf. Ada batu sabak, pilit, genes, sekis, kuarsit, batu tanduk, marmer, dan milonit. Kemudian ada manfaat batuan beku. 1. Sebagai bahan bangunan, batu granit digunakan sebagai ganti dari keramik pada dinding atau lantai. Batu diorit dan gabbro digunakan untuk lantai. Batu beku basalt dan andesit digunakan untuk campuran pondasi jalan dan beton. Batu beku gabbro memiliki manfaat untuk campuran pembuatan paving block. 2. Sebagai bahan produk kerajinan. Batu obsidian digunakan untuk kerajinan, biasanya untuk membuat mata tombak atau kepala panah. Batu gabbro, granit atau diorit biasanya digunakan untuk kerajinan patung. 3. Sebagai alat pijat. 4. Sebagai hiasan untuk akuarium atau kolam. Batu berwarna-warni yang menjadi hiasan dalam akuarium atau kolam adalah batuan beku jenis hypabisal. Manfaat batuan sedimen. Batu bara digunakan untuk bahan bakar kereta api dan pembangkit listrik. Batu breksi digunakan sebagai bahan ukiran dan hiasan rumah tangga seperti vas bunga, asbak, serta bahan untuk campuran material bangunan. Batu konglomerat sebagai penghasil hidrokarbon dan bahan bangunan. Batu kapur atau gamping dimanfaatkan dalam industri semen, bahan campuran bangunan, serta dilelehkan dalam industri karet dan ban. Batu pasir dimanfaatkan sebagai material pembuatan gelas dan kaca, serta berperan dalam industri konstruksi. Batu gipsum dimanfaatkan untuk pupuk, bahan kapur tulis, perekat atau lem, mengeraskan bangunan, dan penyaring air. Manfaat batuan metamorf. Pualam banyak dimanfaatkan untuk meja, asbak, guci, hias-hiasan. Kuarsa dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kaca dan keramik, hingga batu perhiasan. Sabak biasa digunakan untuk bahan campuran semen, papan tulis, panel instrumen listrik, dan zaman dahulu digunakan sebagai pengganti buku. Marmer banyak dimanfaatkan sebagai bahan lantai dan dinding. Gneiss banyak digunakan dan dimanfaatkan untuk membuat barang kerajinan seperti asbak, jambangan bunga, dan patung. Demikianlah penjelasan mengenai lapisan litosfer dan batuan penyusun litosfer. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.